Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita bahas tentang skill yang ketiga, answer stated detail questions correctly. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dinyatakan detail, yang detailnya dinyatakan dengan benar. Di sini, jadi stated detail question itu gimana sih yang ditanyakan? Dia menanyakan tentang one piece of information gitu, in the passage rather than the passage as a whole. Jadi nggak menanyakan semuanya gitu ya. Dia cuma menanyakan informasi, sebagian kecil informasi yang ada dalam bacaan gitu. Nah, biasanya ini restatement, seringnya tuh restatement kayak mencari, jadi jawabannya itu nanti mencari sinonim yang ada di bacaan biasanya gitu. Restatement itu biasanya kita mencari sinonim ya. Jadi restatement itu untuk kayak mencari sinonim gitu ya. Sinonim biasanya nanti gitu pertanyaannya. Sinonim atau restatement dari, kalau satu kata ya berarti sinonim, kalau banyak kata ya berarti restatementnya dalam bentuk kata-kata, kumpulan kata lain yang ada di dalam bacaan gitu. Jadi ini berarti bahwa jawaban yang benar nanti gitu ya, itu mengekspresikan ide yang sama seperti yang ada dalam bacaan, tapi kata-katanya mungkin nggak sama tuh ya kan. Makanya contoh ini, the passage indicates that Jamestown is bla bla bla. Ini Jamestown ada. Ya, jadi ini Williamsburg is a historic city in Virginia. That ada yang mau coba nerjemahin? Sampai ini aja, sampai yang di garis bawahi coba. Ada? Oke, kalau nggak ada, dilanjut aja ya. Jadi Williamsburg ini adalah a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633, 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Artinya apa? Jadi Williamsburg adalah sebuah historic city, sebuah kota yang bersejarah historik ini. Ya, di Virginia that was settled, yang diduduki, settled tuh. Sorry, saya lupa pakai voice note-nya. Oke ya, yang contoh di skill 3 ini ada Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633. Jadi Williamsburg ini adalah sebuah kota bersejarah di Virginia yang diduduki oleh penjajah Inggris di tahun 1633. Jadi 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Jadi 23 tahun setelah penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika yang berkedudukan di Jamestown. Jadi teman-teman perlu diketahui kalau Amerika itu jajahannya siapa? Oh? Jajahan siapa? Amerika ternyata jajahannya Inggris ya. Saya juga baru tahu kemarin-kemarin gitu, beberapa tahun kemarin ternyata Amerika yang sekarang negara adidaya ini pernah dijajah Inggris gitu ya. Oke, makanya mereka belajar bahasa Inggrisnya juga
punya unik tersendiri American English. Nah, di sini mengindikasikan yang pertama jawabannya. Apakah Jamestown ini diduduki tahun 1633? Bukan ya. Yang diduduki 1633 itu apa? Ini adalah Williamsburg. Gitu ya. Oke, jadi yang jawaban A salah karena tahun 1633 ya, itu yang didudukinya adalah Williamsburg, historic city in Virginia, gitu ya. Terus yang B, jadi Jamestown ini was settled 26 years after Williamsburg. Jadi si Jamestown ini diduduki 23 tahun setelah Williamsburg. Benar apa salah? After Jamestown harusnya Williamsburg ini. Ini jawabannya. Yang B salah. Kenapa? Karena di sini terlihat Williamsburg adalah bla 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 gitu ya. Maksud saya gini, Williamsburg adalah sebuah kota bersejarah yang diduduki oleh penjajah Inggris tahun 63. Yaitu 23 tahun setelah didudukinya Jamestown. Kalau jawaban B ini, Jamestown malah diduduki setelah Williamsburg. Harusnya Williamsburg dulu setelah Jamestown. Ya, paham nggak jawaban B kenapa salah? Paham. Jadi setelah ini kan Jamestown diduduki setelah Williamsburg. Yang benar adalah Williamsburg, gitu ya, diduduki setelah 23 tahun setelah Jamestown. Ya. Yang C, was the first permanent English colony in America? Adalah jawabannya C, karena di sini adalah penjajah Inggris jajahan apa? Mana tadi? Jamestown ini adalah koloni Inggris permanen pertama di Amerika. Jawabannya benar, ini ada di sini nih. Mana? After the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Jadi jawabannya ini ada di bacaan gitu. Cuman kita kalau nggak persis sama, ya berarti jawabannya adalah mencari sinonim. Ini kebetulan cuman memindahkan urutan aja. Kebetulan ini nih di 26 years setelah, after gitu ya, the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Gitu ya. Oke, yang jawaban deh kenapa salah. Was originally named Middle Plantation. Middle Plantation ini adalah tumbuhan pertengahan nih, bukan Jamestown, tapi Williamsburg. Jadi nama lain dari apa? Nama lain dari Williamsburg ternyata itu namanya adalah Middle Plantation. Ini Middle Plantation ini nama lain dari Williamsburg, gitu ya. Williamsburg. Sementara Jamestown ini bukan yang kita maksud, makanya ini adalah salah. Berarti jawabannya adalah C. Nah, itu sebagai contoh, gitu ya. Ada yang mau menambahkan sampai sini? Jadi ini kita berlatih memahami bacaan aja. Memang kebanyakan soal UTBK juga pemahaman bacaan sih. Ya. Oke. Nah sekarang ini penjelasannya tadi kenapa jawabannya yang benar yang C. Oke, sekarang kalau ada contoh soal lain misalnya berdasarkan bacaan ini, maka koloni para penjajah Inggris tadi memilih Williamsburg. The colonies, para penjajah ya di contoh soal di komputer base ya, ini ada according to the passage, colonies choose Williamsburg because, nah berdasarkan bacaan di samping ini, jadi kolonis ini para penjajah Inggris yang lagi ngejajah Amerika pada saat itu
memilih Williamsburg. Kenapa? Alasannya di sini ada yang di garis bawah. The site for Williamsburg had been selected by the colonists because the soil drainage was better there. Ya, artinya apa? Artinya apa? Halo? The site for Williamsburg had been selected by the colonists because the soil drainage was better there. Artinya apa ini? Halo? Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Oke. Artinya apa, Cep? Coba terjemahin ini. The site for Williamsburg. Jadi para penjajah. Para penjajah. Chose ini adalah chose ini dia bentuk kedua dari choose. Ini kan choose. Choose. Ini kan verb ke-1. Verb keduanya pakai kata chose gitu. Nah, di sini dalam soal itu menggunakan kata chose. Di dalam bacaan nggak ada kata chose, adanya apa? Selected ya. Nah, ini selected. Selected ini sama nih, select sama choose sama ini bentuk keduanya, ini choose bentuk keduanya gitu ya. Ini select. Oke. Gitu ya. Kalau gitu jawabannya adalah yang mana? Kenapa para penjajah memilih Williamsburg? Di sini dikatakan because the site for Williamsburg has been selected by the colonists. Ya, ini pakai kalimat pasif, kalau di soal kalimat aktif. Because the soil drainage was better, karena pengairan irigasi gitu ya, drainase tanahnya lebih baik di Williamsburg gitu, better. Di sini makanya jawabnya the soil drain well. Jadi jawabannya yang terakhir ya. Jawabannya ini. Oke. Mudah ya. Mudah. Jadi soal tentang stated detail questions pada umumnya hanya menanyakan sinonim gitu atau restatement, atau kalau enggak ya tepat persis seperti yang ditanyakan gitu. Oke, nah sekarang gini, ada contoh lain misalnya. Kalau ini lagi hiburan aja dulu ya. Kalau enggak, mungkin jarang nanti soal gambar di sini. Nah, di sini ada misalnya click on the drawing. So, lokasi dari Williamsburg. Williamsburg di mana? Ada middle plantation because its location in the middle of peninsula between two rivers. Ada di antara dua sungai. Dua sungai. Ini yang putih-putih sungai ini. Dan di tengah-tengah peninsula. Di middle of a peninsula. Ini enggak ada dua. Ini bukan ada. Ini yang titik ini adalah Williamsburg-nya nih. Titik ini bukan dua sungai, di antara dua sungai. Ini bukan antara dua sungai. Ini bukan. Nah, ini sungai yang putih. Nih, sungai putih ini peninsulanya di tengah-tengah di sini. Ini jawabannya yang D. Nah, sekarang cara menjawab dari stated detail question nanti pertanyaannya biasanya gitu ya. Bentuknya itu according to the passage gitu ya. Terus it is stated in the passage indicates that, atau the following is true. Which of the following is true? Jadi manakah jawaban yang berikut ini yang benar? Gitu ya. Gimana cara nemuinnya? Nah, ini adalah in order, berurutan dalam bacaan. Cara menjawab ini di mana kita mencari jawaban. Terus bagaimana cara menjawab pertanyaannya? Pertama kita pilih kata keyword in the question. Nah, kalau nanti pakai komputer kan gampang tuh, tinggal Ctrl F aja. Di sini nggak bisa Ctrl F di Autodesk Sketchbook. Nanti kalau di soal UTBK, saya yakin nanti bisa Ctrl F gitu ya. Misalnya di sini nih, di sini ya.
Misalnya bentuknya gini, nanti teman-teman kan misalnya mau cari according to the passage the National University of the United States. Nah, kita mau cari the National University, Ctrl F aja, tekan National University. Nah, muncul kan? Ya, jadi nggak perlu baca semua, nanti kalau pas bisa pakai fitur seperti ini, nanti tinggal baru setelah itu dicek gitu. The United States doesn't have a national university, but the idea has been around for quite some time. Jadi waktu itu jadi tapi idenya sudah ada for quite some time, untuk sekitar waktu yang cukup ada, untuk beberapa waktu udah ada idenya gitu. Kayak ini di Ciamis nih belum ada universitas negeri gitu, adanya swasta doang, Universitas Galuh, kalah sama Tasikmalaya ada Universitas Siliwangi. Makanya kita mau tes aja harus ke Tasik, nggak bisa di kabupaten sendiri. Tapi saya yakin idenya udah ada. Nah, berarti according to the National University of the United States itu sebenarnya apa? It's an idea that developed during the present century. It has been around for a while, atau doesn't exist, atau it's a very recent idea. Sebenarnya ini adalah ide yang berkembang, gitu ya. Sebuah ide yang berkembang. Oke, kembali lagi ke sini, nanti itu kita bahas. Insya Allah. Nah, berikutnya, jadi setelah choose the keyword, nanti skim the appropriate part of the passage for the keyword or idea. Jadi, skim itu baca dengan cepat gitu ya, appropriate part. Jadi, bagian-bagian yang appropriate, yang sesuai dari bacaan sebagai keyword atau idenya. Terus, read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Jadi, bacalah bacaan yang mengandung kata kunci atau ide dengan hati-hati gitu. Terus berikutnya yang terakhir, eliminasi. Eliminate the definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choice. Jadi eliminasi jawaban-jawaban yang salah sama sekali dan pilihlah jawaban yang benar, yang paling benar dari sisa jawaban yang ada. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Suara saya kedengaran kah? Masih kedengaran semuanya? Kedengaran. Kedengaran. Nah, sekarang ini ada contoh gitu ya. Ini tentang Ice Age. Nah, oke, berarti according to the ada TOEFL exercise 3 ya, pertanyaan 1 sampai 4. Silakan yang di grup dibuka e-book yang saya kirim kemarin. Ini tentang Ice Age. Ice Age itu apa? Ada filmnya kan? Ice Age. Abad es, zaman es gitu ya. Pertanyaan langsung ke pertanyaannya. Oke, berarti according to the passage, what happens during an ice age? Berdasarkan bacaan, apa yang terjadi selama ice age? Yuk dijawab. A, B, C, D. Dibaca dulu, silakan. 1 menit. Nggak usah dibaca semuanya. Cari aja. Ingat kata kuncinya. Ini ada di kalimat pertama ini. Kalimat pertamanya apa? Di paragraf ini. Ada yang mau terjemahin? Halo. Ice Age. Those periods when ice covered extensive areas of the Earth are known to have occurred at least 6 times. Hello? Anybody home? Hai. Ya. Oke. Ice Age, coba saya baca bahasa Inggrisnya, terus adik-adik baca terjemahin ya. Jadi, Ice Age, those periods when ice covered extensive areas of the Earth are known to have occurred at least 6 times. Apa itu artinya?
abad es gitu ya, periode ketika es covered extensive areas of the earth. Jadi es ini mengcover extensive area extensive itu area yang cukup luas gitu ya. Extend itu kan memperluas, memperluas atau memperlebar atau ekstensi. Ya mengcover begitu luas, area yang begitu luas dari bumi gitu ya. Jadi waktu itu zaman es itu adalah ketika hampir seluruh bumi itu wilayah yang luas dari bumi itu ditutupi oleh es gitu. Nah, dinamakan sebagai are known to have occurred at least 6 times. Jadi ini diketahui terjadi sekitar minimal 6 kali gitu. Berarti langsung jawab yang nomor 1 nih. Berdasarkan bacaan nih, apa yang terjadi selama Ice Age? Yang C. C, Pak. C. Iya, betul sekali. Jawabannya yang C. C. Setuju ya? Sama ya kita ya. Oke. Berikutnya. Nah, tadi when ice cover di sini kuncinya tuh. When jadi Ice Age adalah the periods when ice cover extensive areas of the earth. Jadi ketika apa yang terjadi selama Ice Age berarti according to the passage what happens during an Ice Age, berdasarkan bacaan apa yang terjadi selama Ice Age, jawabannya yang C, ice covers a large portion of the earth surface. Jadi es ini menutupi sebagian besar dari permukaan bumi. Itu ya. Adik-adik baca bahasa terjemahin ya. Oke, nah berarti the passage covers how many different methods of recognizing past ice age. Jadi the passage bacaan tersebut mengcover ada berapa how many different methods ya, ada berapa metode yang berbeda, ada berapakah metode yang berbeda dari recognizing past ice age. Jadi apa recognizing itu? Untuk mengetahui zaman es di masa lampau ada berapa cara di sini. Caranya adalah are known to have occurred at least 6 times. Jadi past ice age can be recognized from rock strata that show evidence of foreign materials deposited by moving walls of ice or melting glacier, gitu ya. Ini metode yang pertama. Jadi zaman es masa lampau itu dapat dikenali dari adanya rock strata bagian batuan that show evidence of foreign materials. Jadi yang menunjukkan adanya bukti dari material asing yang tersimpan, yang terdeposit gitu ya, dengan adanya dinding es yang bergerak atau adanya glasier yang melting tuh meleleh. Oke, itu yang pertama. Terus berikutnya, Ice Age can also be recognized from land formation that have been produced from moving walls of ice such as U-shaped valleys, sculptured landscape, and polished rocks. Nah, ini metode yang kedua. Langsung aja kita jawab. Jadi jawabannya yang mana? Ada berapa metode di sini? Halo? Dua ya? Dua. According to the passage, what in the rock strata is a clue to geologists of past ice age. Berdasarkan dari bacaan ini, ada apa yang apakah yang ada di rock strata ini yang merupakan clue? Clue itu apa? Clue itu jadi ya semacam kunci. Ya, clue-nya apa? Kata kunci yang keyword gitu ya. Bagi para ahli geologis of past ice age dari zaman es di masa lampau. Nih. Dari bacaan ini, dari rock strata, mana rock strata? Ini ada rock strata. Past ice age can be recognized from rock strata that show evidence of foreign materials dan seterusnya deposited by moving walls of ice and moving glacier. Jadi di rock strata itu apa sih yang menjadi kunci bagi para ahli geologi untuk menentukan zaman es di masa lampau?
Jawabannya apa? Jadi dari rock strata yang dari melting glacier, dari glasier jadi glasier yang meleleh sama dari dinding es yang bergerak gitu ya waktu itu di yang bersamaan dengan adanya dinding es yang bergerak dan glasial yang lelehan glasier tadi, ada bahan-bahan yang tersimpan, material-material asing. Nih, material-material asing ini istilahnya kalau dalam bahasa Inggris ada dengan menggunakan sinonim, maksud saya foreign. Ini kata foreign ini asing kan? Foreign itu artinya asing gitu. Yang tidak biasanya gitu, bisa kan ada TOEFL itu test of English as a foreign. Nah, F-nya adalah foreign language, tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, berarti asing maksudnya adalah di sini ada S, melting glacier, usability atau substance from other area, kandungan dari area lain. Jadi jawabannya yang apa? Jawabannya yang halo. Jawabannya mana? Halo. Anybody home? Ya, Jawabannya yang A, B, C, D. yang E. Hah? Kan cuma ada E, 4. C. Kan cuma ada 4 pilihannya. Yang D. Yang D. Kenapa yang D? Soalnya bisa dibaca nggak? Coba. According to apa artinya? Tujuan. According to tuh berdasarkan. According to Berdasarkan teks. Berdasarkan ya. Ini saya bahas ini terlalu cepat apa terlalu lambat atau pas? Kalau terlalu cepat berarti saya akan kurangi lagi kecepatannya. Kalau terlalu lambat akan saya percepat. Kalau pas cukup ya udah cukup gitu. Gimana? Cukup, Pak. Cukup ya. Ada yang merasa terlalu lambat nggak? Ada yang merasa terlalu cepat nggak? Cukup. Oke, jadi according to berdasarkan the passage ini bacaan ya. Nah, berdasarkan bacaan, jadi what in the rock strata, apakah yang ada dalam strata batuan itu yang merupakan which is a clue, what in the rock strata is a clue to geologists of past ice age. Apakah yang ada dalam rock strata batuan itu yang merupakan kata kunci, yang merupakan kunci bagi para geologi, bagi para ahli geologi untuk menentukan past ice age. Jadi masa zaman es di masa lampau. Jawabannya yang pertama es, yang kedua melting glacier, yang ketiga Eucephalus, yang keempat substansi dari wilayah lain gitu. Nah, di sini dijawab di kalimat kedua nih ya. Kalimat kedua di sini ada past ice age ini dapat can be recognized, itu dapat dikenali gitu atau dapat ditentukan dengan strata batuan gitu ya, rock strata, tingkat batuan, strata 1, strata 2, strata 3 mungkin tingkat kali ya, tingkat batuan yang menunjukkan bukti dari foreign materials, jadi material kandungan materi-materi asing yang tersimpan pada moving walls of ice.
moving walls. Ini artinya apa? Dinding es yang bergerak. Gitu ya. Atau melting glacier. Melting glacier artinya glasier yang meleleh. Gitu, es yang meleleh gitu. Nah, berarti kalau gitu kata kuncinya ada di kata foreign ini, foreign material. Foreign artinya apa tadi saya bilang asing. Asing itu artinya bisa juga dikatakan materi atau kandungan yang berasal dari wilayah lain yang bukan dari situ. Misalnya dari laut kayak apa dari mana gitu. Makanya bergerak. Oke, paham maksudnya? Paham. Oke. Kita lanjut dulu ya. Berikutnya, klik on the drawing di sini. Nah, manakah yang di sini tipe valley? Valley itu artinya lembah yang dinyatakan dalam bacaan yang merupakan hasil dari glasier yang meleleh di sini. Ada di sini ada kata-kata U-shaped. U-shaped valleys artinya lembah yang berbentuk huruf U. Valleys ini ada lembah nih. Lembah. Ada Silicon Valley di Amerika tuh. Silicon Valley. Lembah Silicon ini nama daerah tempat Microsoft gitu ya, Google, terus apalagi Facebook. Ini semua perusahaan-perusahaan terkenal di dunia internasional ada di sini semua. Silicon Valley, lembah Silicon. Nah, di sini jadi jawabannya tadi yang berbentuk huruf U. Jadi U-shaped valley artinya lembah berbentuk huruf U. Mana yang berbentuk huruf U di sini jawabannya yang A jawabannya V. Yang B jawabannya bukan V juga. Yang D ini berbentuk huruf U tapi nggak bagus bentuknya. Yang huruf U-nya bagus jawabannya yang C. Ya. Oke. Lanjut ya. Kalau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau didiskusikan, dipotong aja ya. Oke, berikutnya sih tentang biologi nih, tentang jantung. Oke, heart. Langsung ke jawabannya. The passage indicates that the ventricles. Langsung cari kata ventricle. Yang mana ventricle? Nah, ini dia ventricle. Ventricle adalah di sini ya. Oke. Jadi ventricle sorry, mungkin yang di grup belum saya kirim ya, soalnya sebentar ya saya kirim dulu ke WA di grup dulu. Oke, sebentar ya. Berarti ini tentang jantung. Nih. Oke. Nah, sekarang the passage, jadi bacaannya indicates atau mengindikasikan bahwa ventricles. Berarti cari langsung aja kata ventricle. Ventricle mana? Nih langsung di sini. Ventricle are the thick-walled lower chambers that receive blood from the artery and push it into the arteries with each contraction of the earth. Artinya apa? Yuk, ada yang mau nanya? Berarti ventricle are, jadi ventricle ini adalah thick-walled lower chambers. Artinya apa? Chamber ini ruang gitu ya. Ruang atau kamar di bagian bawah yang berdinding tebal. Jadi the thick-walled artinya berdinding tebal. Thick ini kan tebal. Ini namanya titin gitu ya. Ini kurus gitu. Kalau thick bukan kurus deh, tipis, sorry.
tipis ya. Lawannya berarti thick. Ini artinya tebal. Nah, di sini berarti the ventricle. Jadi ventricle ini adalah the thick walled lower chambers. Ini noun phrase nih. Mulai terjemahinnya berarti mulai dari head-nya di sini kan nggak ada quantifier. Kalau ada quantifier berarti mulai dari angkanya. Di sini langsung berarti ventricle adalah kamar atau ruang bagian bawah lower itu berdinding tebal yang that receive blood from the arteria, yang menerima darah dari arteria and push it into the arteries with each contraction of the heart. Jadi menerima darah dari arteria dan mendorongnya menuju arteri, pembuluh darah arteria dengan setiap kontraksi dari jantung gitu ya. Berarti kalau gitu jawabannya apa? Ventricle ini adalah have relatively thin wall. Salah. Dibilangin tadi thick. Send blood to the artery. Benar apa salah? Mengirim darah ke arteri. Salah. Malah bukan mengirim, tapi receive, menerima darah dari arteri. Are above the artery. The arteria. Bukan enggak menjawab gitu ya. Nah, di sini ada kata-kata force yang perlu kita perhatikan di sini. Kenapa ini harus curiga kata force? Force sama kata apa tadi? Push. Sama nggak? Maknanya sama ya. Jadi mendorong darah menuju arteri dengan kontraksi dari jantung. Jadi memaksa atau mendorong di sini darah menuju arteri. Jawabannya yang dodol ya. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau di soal ini, jadi ya di bab tentang study detail question ini, kita mencari kosakata yang sama atau sinonim, atau bisa juga sama persis di copy paste, atau memang bisa juga dicari padanannya gitu ya. Berikutnya nomor 6 nih. According to the passage, when is blood pushed into the arteries from the ventricles? Artinya apa? Berdasarkan bacaan gitu ya, kapankah darah ini didorong menuju arteri dari ventricle? Kapan? Di sini apa tadi? Berdasarkan bacaan, according to the passage, kapan when is the blood pushed into the arteries? Kapankah darah ini didorong menuju arteri dari ventricle? Berarti kita masih menggunakan kata ventricle tadi. Nggak perlu dijawab dari awal ya. Jadi di sini di ventricle adalah ruang bagian bawah yang berdinding tebal yang menerima darah dari arteri dan mendorongnya menuju arteri dengan, nah di sini ada kata with each contraction of the heart, dengan setiap kontraksi dari jantung. Artinya kalau with bersamaan gitu ya, bersamaan kata lainnya bisa pakai kata as gitu. The heart beats itu apa artinya? Beat itu pukulan ya. You want to beat me? Do you want to beat me? Kamu ingin memukul saya? Gitu ya. Pukulan jantung maksudnya denyut gitu ya, denyut jantung. Seiring dengan jantung berdetak gitu ya, atau berdenyut gitu. Kalau between heartbeats, di antara denyut jantung. Before each contraction of the heart, sebelum kontraksi jantung. Before it is received by the artery, sebelum ini diterima oleh arteri juga salah. Di sini kata-kata yang digunakan adalah kata preposisi yang digunakan adalah with. Artinya dengan atau bersamaan, sama dengan as, bersamaan dengan atau seiring dengan denyut jantung. Jadi ini darah ini didorong menuju arteri dari ventricle ini seiring dengan denyut jantung. Gitu. Ya. Oke. Selanjutnya, ini berarti klik nih dari gambar berikut ini bagian dari jantung yang mendapatkan darah dari jaringan tubuh dan melewatinya menuju lungs itu apa? Paru-paru ya? Paru-paru. Ya gitu, lungs paru-paru. Kok saya jadi lupa? Ya nggak lungs? Lung cancer. Saya bukan orang medis, jadi
jarang pakai istilah. Lungs apa? Ada yang tahu? Mana nih ada Neaan mana orang medis tahu nggak? Masih ada? Paru-paru, bener ya? Paru-paru. Oke. Nah, di sini berarti jawabannya adalah yang mana? Mulai dari lungs. Itu artinya dari... Oh, ini gambarnya kurang jelas ya. Jadi, kita mau nyari ini, mau memilih gambar tuh harus sesuai dengan bacaan yang mana. Ini lagi jelasin tentang bagian jantung yang menerima darah dari jaringan tubuh dan melewatinya menuju paru-paru. Nah, ini ada the role of the chambers on the right side of the heart is to receive oxygen depleted blood from the body tissues and send it onto the lungs. Nah, ini jawabannya. The role of the chambers on the right side. Nah, ini ya, bagian kanan. Bagian kanan berarti kan yang ini nih. Kanan, ini kiri. Ya. On the right side of the heart receive oxygen depleted blood. Jadi menerima bagian jantung sebelah kanan ini menerima oksigen depleted blood, darah yang kekurangan oksigen dari tubuh, from the body tissues, dari jaringan-jaringan tubuh, and send it onto the lungs, dan mengirimnya ke paru-paru. Kemudian the chamber on the left side, nah bagian kirinya gitu ya, of the heart, then receive the oxygen enriched blood, kemudian menerima darah yang kaya dengan oksigen from the lungs, dari paru-paru, and send it back to the body tissues, dan itu yang menerima darah dari paru-paru kemudian mengirimnya kembali ke jaringan-jaringan tubuh. Nah, di sini sebenarnya panahnya itu mulai dari sini gitu ya ke bawah. Nah, sebenarnya ini untuk soal ini kurang jelas ya gambarnya. Tapi ini bisa dilihat aja nih mulai dari sini yang kiri ya. Terus dikirim ke paru-paru ke sini. Nah, habis itu dari paru-paru lewat ke sini, kembali lagi ke sini yang dari bagian kanan ke paru-paru, terus ke sebelah kiri itu kembali ke tubuh, jaringan tubuh. Oke. Cek aja di kunci jawabannya yang ini ya. Sebenarnya ini ada kunci jawabannya. Nah, proses belajar kita adalah dari kosakatanya aja. Di sini kan ada kosakata yang kita pelajari, terus bagaimana cara kita memahami bacaannya, gitu. Ya. Oke. Selanjutnya nih ada mana? The click on the drawing that shows the period of the golden age of railroads. Langsung jawabnya ke sini di mana? Jadi klik jawaban yang menunjukkan periode keemasan dari jalan kereta api. Ini tentang American history ya. Jadi seringnya nanti kalau soal TOEFL itu kemungkinan di UTBK juga pernah di soal simulasi SBMPTN ke berapa ya? Simulasi SBMPTN waktu itu. Ini menggunakan American history. Ya. Jawabannya yang nomor 8 apa? Halo? Halo? Halo. Nomor 8 jawabannya apa? Jadi gini, dari gambar ini ya, langsung kita cek di sini. Nah, the Golden Age Railroads refers to the period from the end of the Civil War to the beginning of the World War I, when railroads flourished and in fact maintain a near monopoly in mass transportation in the United States. Sampai titik aja baca. Kalau gitu di sini ada nih period. Nah, ada periodenya di sini. Jadi the Golden Age of Railroad refers to the periode gitu ya. From dari mana nih? From the end of the Civil War ya. Dari akhir dari perang sipil ya.
from the end of the Civil War, dari akhir dari perang sipil to the beginning of the World War I. Jadi hingga di sini permulaan dari Perang Dunia I gitu. Ketika railroad flourished, ketika waktu itu jalan-jalan kereta api mengalami perkembangan. Flourished tuh bersinar gitu. Ketika jalan-jalan kereta api waktu itu artinya sedang berbinar, sedang berkembang maksudnya. Kalau gitu di sini jawabannya adalah yang mulai dari akhir perang sipil hingga permulaan Perang Dunia Pertama. Nah, di sini gambarnya kalau di buku saya nggak gitu deh. Ini warna hitam, warnanya sebentar ya. Warnanya ada beda di situ. Ini kalau di buku mulai dari sini nih kuningnya tuh. Nah, gitu. Itu yang B. Kalau yang A tuh gambarnya kuningnya lewat ke sini. Kurang sebelum perang Civil War gitu. Sebelum Civil War berakhir. Yang C, yang D juga begitu. Ini mulai dari akhir perang sipil sampai Perang Dunia ke-1 juga belum selesai, terus masih gitu. Kalau yang D, sebelum Perang Dunia berakhir, sebelum Perang Sipil berakhir, sampai setelah Perang Dunia belum berakhir juga gitu. Di sini jawabannya adalah dari sini nih. Sebentar ya. Kalau yang A ya, dari sini sampai sini belum berakhir. Yang C ini dari sini sampai terus ke bawah, ke kanan gitu. Yang D itu mulai dari sini sampai terus gitu. Nah, yang B itu di sini batasnya tuh dari akhir Perang Sipil sampai permulaan Perang Dunia I. Ini kan akhir Perang Sipilnya di sini. Permulaan Perang Dunia I-nya nih. Gitu. Jadi jawabannya yang B. Oke, berikutnya berdasarkan bacaan tersebut, maka Golden Age of Railroads itu kapan? A. The result of World War I, periode ketika kebanyakan when most of United States mass transportation was controlled by the railroad. Yang B itu sebuah periode ketika kebanyakan, hampir sebagian besar gitu, most of United States, sebagian besar dari transportasi massa di Amerika itu dikontrol oleh jalan-jalan kereta api. Tuh, apa lagi ini? Nah, yang D, yang C, resulted in a decrease in uniformity of track gauge. Yang D, resulted in standardization of train station. Di sini pertanyaannya adalah berdasarkan bacaan gitu ya. Maka usia keemasan masih jawabannya di paragraf 1 juga ini. Paragraf 1 ini kan jadi mana di sini. Ketika nih, when the railroad flourished and in fact maintain a near monopoly in mass transportation in the United States. Jadi golden age dari usia keemasan dari jalan kereta api terjadi ketika di sini tuh ketika jalan kereta api sedang berkembang, sedang berbinar gitu ya, berbinar. Faktanya gitu ya. Jadi bisa mengelola hampir monopoli gitu dari transportasi massal yang ada di Amerika di sini. Jadi hampir bisa mendominasi, memonopoli transportasi massa itu yang ada di Amerika. Kalau gitu jawabannya apa? Nah, di jawabannya di sini adalah the period.
period when most of US mass transportation was controlled. Jadi sama aja nih kata-katanya, monopoli gitu ya. Monopoli jadi jalan kereta api ini memonopoli transportasi massa di Amerika Serikat. Kalau gitu kebanyakan transportasi massa dikontrol oleh jalan kereta api. Ini kata-kata lainnya. Yang nomor 16, the passage mentions that which of the following occurred as a result of uniformity of track gauge. Jadi cari aja kata-kata uniformity of track gauge. Ada nggak? Coba cari. Ini paragraf pertama. Ini paragraf kedua. Ini tentang jadi bahas tentang jadi at the end of the Civil War, pada akhir perang sipil gitu ya, hanya kira-kira setengah dari nation's railroad track gitu ya. Hanya setengah dari track itu di sini berarti track lintasan jalan kereta api nasional was laid at what is now the standard gauge of 1.4 meters. Much of the rest, particularly in the southern states, had a 1.5 meter gauge. Jadi pada akhir perang sipil gitu ya, hanya kira-kira setengah dari lintasan jalan kereta api nasional itu terletak atau berada pada apa yang sekarang dikenal sebagai standar ukuran 1,4 meter gitu ya. Nah, sisanya itu pada lebih ada di daerah bagian timur gitu ya, yang memiliki 1,5 meter ukuran 1,5 meter. During the post-war years, selama tahun-tahun setelah post-war itu setelah perang ya, tracks were converted to the 1.4 meter gauge. Jadi lintasan-lintasan jalan kereta api ini dikonversi menjadi 1,4 meter gauge. Dan pada Juni 1 Juni 1896, nah ini ada kata standardization. Ini kata kuncinya di sini. Standardization, ya. Standardization of the tracks was completed, resulting in an increased efficiency and economy in the rail system. Jadi standarisasi dari lintasan itu dilengkapi menghasilkan menyebabkan gitu ya peningkatan efisiensi dan ekonomi dari sistem kereta api. Itu jalan kereta api maksudnya. Kalau gitu uniformity of track gauge. Nah, akibat dari uniformity of track gauge, keseragaman dari ukuran lintasan gitu ya. Sama aja kayak kita mengatakan di sini the standardization of track was completed. Sama aja kita mengatakan uniformity of track gauge. Uniformity sama standardization di sini kata kuncinya. Jadi uniformity itu bisa sama aja dengan kata-kata di sini uniformity di soal. Nah di readingnya itu ada kata sama-sama dengan standardization gitu. Oke, nah di sini standardization-nya berarti apa jawabannya? Di sini berarti resulting in increased efficiency and economy in the rail system. Jadi apa yang diakibatkan oleh standarisasi dari lintasan ini menghasilkan efisiensi yang meningkat dan ekonomi. Jadi menghasilkan efisiensi yang meningkat dan ekonomi dari sistem kereta api. Kalau gitu improve ekonomi in the transportation system atau standardization of time zones enggak, railroad schedules juga enggak, civil war enggak. Jawabannya yang apa? Halo? Masih ada orang? Masih. Yeah. Jawabannya yang mana? Nomor 10? B. B. Oke, jawabannya yang B. Kenapa yang B? Karena ini ada kata-katanya improve ekonomi. Di sini ada increase ekonomi. Sama ya? Oke. Kalau gitu nih, the passage indicates that jadi akibat dari keseragaman ukuran lintasan gitu ya, atau standarisasi dari track gitu lintasan
adalah increase efisiensi, adanya efisiensi dan ekonomi yang meningkat. Di sini ada improve ekonomi yang meningkat, sama di sini kata increase ya. Lagi-lagi sekarang jawabannya menggunakan sinonim. Di sini ada kata increase, di sini menggunakan kata improve, gitu ya. Sama aja. Oke. Kalau gitu yang nomor 11. Nah, jadi the passage indicated the standard time was implemented. Jadi standar waktu itu diimplementasikan kapan? Ini ada kata cari di sini 1886. Ada tak 1886 nih? Nah, Ada. 1886 ini adalah during the post-war. Ini adalah tahun-tahun setelah perang gitu ya. Lintasan kereta api itu dikonversi menjadi 1,4 meter gauge dan pada bulan Juni 1886 standarisasinya dilakukan. Pertanyaannya adalah standar time ini diimplementasikannya kapan? Yang B. Hah? Yang Juni. Yang Juni 1886. Benar? Sebelum the Civil War atau 1886? Sebentar ya. Bacaan ini mengindikasikan bahwa standard time. Mana standard time? Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati banget. Ini kan bukan menanyakan standar track atau standar gauge. Hati-hati loh. Makanya saya tadi nggak langsung jawab. Nah, ini standard time. Yang soal ini adalah standar uniformity of track gauge. Jadi, ini standarisasi dari track lintasan. Kalau standarisasi dari waktu, itu ada di paragraf terakhir. Paragraf terakhir nih, a further boon to the railroad efficiency was the implementation of standard time. Nah, ini nih, standard time di tahun 1883. Kalau yang 1886 ini apa? Halo? Oh. Yang 1886 ini nih. Yang 1886 ini adalah the standardization of tracks. Standarisasi dari lintasan jalan kereta api. Kalau standarisasi waktu kapan berangkat si keretanya gitu, kayak scheduling gitu. Nah, ini di tahun 1883. 1883 ini kapan? Nggak ada di sini di jawabannya. Jawabannya adalah sebelum. 1883 sama 1886 mana yang duluan? 1883. 1883 dong. Kalau gitu jawabannya Yang D. yang D. Nah, sebelum, before the standardized track gauge was established throughout the United States. Jadi sebelum standarisasi dari tracknya itu dilakukan dulu standarisasi dari waktu gitu ya. Jadi sebelum lintasannya distandarisasi, ini berangkatnya jadwalnya gimana, kereta ini kapan berangkat gitu ya. Ada standarisasinya gitu. Oke, nah sekarang berikutnya ya. Nah, sekarang skill yang keempat. Tadi kan skill yang ketiga tentang stated detail, sekarang unstated detail. Artinya, jadi nanti yang ditanyakan itu, jadi kalau tadi stated detail itu menanyakan sinonim ya, atau padanan, atau restatement, atau pengulangan. Nah, kalau sekarang unstated itu artinya biasanya tidak dinyatakan atau tidak disebutkan atau tidak benar gitu ya. Gitu. Nah, biasanya nanti menyatakan 3 dari jawaban itu disebutkan. Atau jadi biasanya 3 dari jawabannya disebutkan atau benar di bacaan tapi satunya enggak, biasanya gitu. Atau juga bentuk lain. Contoh di sini. Di sini which of the following is not true about the word gadget. Nah, di mana berdasarkan yang berikut ini yang tidak benar tentang kata gadget. Apa yang tidak benar di sini? The word gadget. Nah, di sini the word gadget. Gadget atau gadget? Gadget tuh kalau sekarang device gitu ya. Kalau
bahasa sekarang kayaknya itu lebih ke kata device atau alat elektronik gitu. Jadi gadget itu bisa pakai kata device. Banyak gadget yang kita punya, semuanya punya handphone gitu ya. Handphone bagian dari gadget. Terus apa, tablet ya, laptop dan lain-lain. Ini gadget kita semua. Oke. Nah, sekarang jadi di sini yang dimaksud dengan kata gadget berasal dari kata apa nih gadget? Jadi gadget ini adalah one such word. It was first used by British sailors in the 1850 decade and probably came from the French word gâchette, which was a small hook gitu ya. Jadi yang tidak benar apa? Di sini gadget ini adalah mana tadi? Pertama kali, jadi si gadget ini digunakan oleh British sailors, jadi oleh pelaut Inggris di tahun 1850, sekitar 1850-an lah ya, dekadenya. Dan kemungkinan berasal dari French word gâchette, berasal dari kata Prancis namanya gâchette, which was a small hook. Langsung di sini. Yang nggak benar, berarti yang nggak benar adalah it is used to name something when the name is not known. Langsung aja cek. Nah, digunakan untuk mengatakan sesuatu yang tidak namanya tidak diketahui, berarti ini ada di jawaban. Ini kan tidak benar ya. Yang jawaban A ini benar. Makanya benar ada di jawaban. Terus yang C, it most likely came from a word in the French language, ini juga benar, berasal dari kata bahasa Prancis. Mana tadi? Nah, from French word gâchette. Terus yang berikutnya di sini, it first known used by British sailor, ini juga benar, ada di bacaannya mana tadi? Nih, it was first used by British sailors, gitu ya, pertama kali benar. Berarti kalau gitu jawabannya tidak ada lainnya selain yang jawaban B. Jawaban yang salah adalah jawaban yang B, kan yang ditanyakan adalah yang tidak benar ya, tentang gadget. Jawabannya yang B. Kenapa? Karena di jawaban B ini, it was used at the beginning of the 19th century. Nah, kalau dimulai di awal permulaan awal 19 berarti 1810 gitu ya. 1820 ini permulaan. Kalau 1850 ini pertengahan, in the middle gitu. Tengah-tengah. Jadi kalau kita mengatakan abad ke-19, nah ini mulainya dari 18 sekian. 1810, 1820 berarti ini adalah early gitu ya, mula-mula atau permulaan 19th century gitu. Awal abad ke-19. Kalau 1850 ini pertengahan abad ke-19. 1880, 1890 berarti at the end of the 19th century. Ada yang mau menambahkan sampai sini? Lanjut? Iya, Pak. Lanjut ya. Oke, ini udah tadi. Halaman ke-5 udah. Sekarang halaman berapa? Yang mana? 6 udah. Sorry ya. Tujuh, unstated detail. Sekarang ke-8 ya. Oke, nah sekarang gimana caranya menjawab dari soal tentang apa tuh? Tentang stated detail. Oh, ya. Nah, oke. Cara menjawab stated detail gimana? Ini nanti tinggal kita cek aja, berarti which of the following is not stated, berarti tidak disebutkan.
Terus tidak is not mentioned atau tidak disebutkan juga, is not discussed atau except. Nah, gitu ya. Berikutnya di sini cara menjawabnya gimana? How to answer a keyword in the question. Cara menjawabnya how to answer gitu ya. Pilihlah kata kunci, terus scan tempat yang sesuai gitu ya. Terus read the sentence yang mengandung keyword atau idenya hati-hati. Terus cari jawaban yang benar gitu ya. Pilihlah jawaban yang tidak benar, yang tidak didiskusikan. Karena tadi kan yang ditanyakan biasanya not stated, berarti cari yang salah kalau gini mah. Ya. Ini hati-hati nih yang nomor 5 ini yang kita jawab adalah kita yang mencari yang choose the answer that is not true, mencari yang salah. Yang di sini berarti yang salah adalah yang benar gitu ya. Oke, nah berikutnya ini ya, jadi semua hal berikut ini adalah benar kecuali ini all of the following are true about blood plasma except that apa, kecuali apa gitu ya. Nah, berikut ini adalah benar tentang blood plasma, tentang plasma darah, kecuali apa? Itu tadi pilih color liquid, tentang plasma darah. Di sini ada yang dijelasin di bagian A. Blood plasma is a clear, almost colorless liquid. Sampai situ aja udah bisa jawab. Jawabannya apa? Nomor 1. Blood plasma is a clear, almost colorless liquid. Artinya, blood plasma ini adalah, plasma darah adalah cairan yang clear. Clear itu apa? Jernih ya. Jernih gitu. Almost colorless artinya hampir tak berwarna. Gitu ya. Hampir tak berwarna. Di jawaban A ini, it is a deeply colored liquid. Ini cairan yang sangat berwarna. Deep itu kan mendalam. Deep itu mendalam. Berarti dengan diberi warna dengan sangat mencolok kayak gitulah. Sangat berwarna gitu. Sangat mencolok warnanya, bisa juga dikatakan begitu. Tapi di sini malah colorless, hampir tidak berwarna. Jawabannya langsung kita jawab yang A. Kenapa yang B, C, D enggak benar? Ini ada jawabannya. Blood cell have been taken out of it. Terus pasien nggak perlu dijawab, nggak perlu dibaca lah ya. Udah langsung ada di situ aja. Which of the following is not stated about the whole blood? Nah, ini baru nih sedikit kita baca. Manakah yang berikut ini yang tidak is not stated, artinya tidak dinyatakan dalam tentang whole blood, tentang darah keseluruhan gitu. Yang A, it is different from plasma. Ini berbeda dengan plasma. Plasma differs in several important ways from whole blood. Ini jawaban yang A ini benar ya. Maksudnya benar ada dalam bacaan gitu. Dinyatakan. Yang B, it cannot be dried. Yang A ini kan berarti plasma differs in several important ways from whole blood. Jadi plasma ini berbeda dalam beberapa cara yang penting gitu ya dari darah secara keseluruhan. Berarti it is different from plasma. Differ, kalau differ ini pakai kata kerja nih. Differ. Berarti subjeknya it, katakanlah it. Nah ini kata kerja bentuk ke-1 ditambah S gitu. Kalau different ini menggunakan adjektif karena dia berperan sebagai mana tadi, it is different. Ini jadi adjektif, jadi subjektif komplement dari verbnya linking verb gitu. Yang B, it cannot be dried katanya. First of all, plasma can be mixed for all donors and does not have to be from the right blood group as whole blood does. In addition, plasma can be dried and stored. Nah, ini plasma dapat dikeringkan dan dapat disimpan gitu ya. Whole blood cannot, tapi darah secara keseluruhan tidak dapat. Artinya ini it cannot be dried. Oh, sorry, it is. Nah, ini lagi bahas apa sih tadi? Kok saya jadi bingung? Whole blood. Whole blood ya? Ya.
whole blood. Jadi manakah yang berikut ini yang tidak disebutkan tentang whole blood, gitu ya? Yang A, whole blood ini berbeda dengan plasma. Jawabannya whole blood berbeda dengan plasma. Ini benar ada di sini. Terus berikutnya, it ini kembalinya ke whole blood. Jangan lupa ya. It ini kembalinya ke whole blood. Ini semua it ini kembali ke whole blood. Jadi whole blood cannot be dried, katanya. Nah, di sini dikatakan, in addition, plasma can be dried. Plasma dapat dikeringkan, while whole blood cannot, tetapi darah secara keseluruhan tidak dapat. Ini juga betul. Gitu ya. Maksudnya betul disebutkan, stated gitu. Stated in the passage. Terus yang C, it is impossible to keep it in storage for a long time. Jadi, tidak mungkin untuk menjaga itu apa? Menjaga whole blood in storage dalam tempat penyimpanan for a long time untuk jangka waktu yang cukup lama. Gitu. Mana kita lihat cek di sini di mana? Storage, Pak. Storage mana? Nah, it is impossible to keep it in storage for a long time. Mana? Storage. Kalimat terakhir. Kalimat terakhir. In addition, plasma can be dried and stored. Gitu ya. Di sini nggak disebutin long time-nya ya. It is impossible. Artinya tidak mungkin untuk menjaga whole blood dalam tempat penyimpanan untuk waktu yang lama. Nah, jangankan lama, sebentar aja nggak disebutin di sini. Tapi di sini plasma dapat disimpan atau dikeringkan atau disimpan, tetapi while whole blood cannot ya. Jadi darah secara keseluruhan tidak dapat. Artinya berarti tidak mungkin untuk menjaga whole blood ini disimpan untuk kurang lama. Gak ada pilihan lain jawabannya yang saya benar, berarti yang salah adalah yang D. Karena kita mencari jawaban yang salah, maka yang kita jawab adalah yang salah. Jadi jawabannya yang B untuk soal ini. Gitu ya. Untuk yang nomor 1 jawabannya A. Oke, lanjut sekarang. Di soal UTBK gitu juga kok, persis cara jawabnya. Oke. Sekarang halaman ke-9 ya. Oke, nah sekarang masih tentang not true gitu ya. Masih menjawab yang not true, berarti kita mencari jawaban yang salah. Not mention sama aja. Gitu ya. Ini tentang Elizabeth. Ini tentang si Elizabeth Cochrane Seaman gitu. Was an American journalist at the turn of the century who wrote for the newspaper New York World under the pen name Nellie Bly. Jadi ada seorang penulis koran di New York World gitu ya, dengan menggunakan nama samaran atau nama penanya Nellie Bly. Adalah a name which was taken from the Stephen Foster song Nellie Bly. Nama yang diambil dari lagunya Stephen Foster, yaitu berjudul Nellie Bly. Nellie Bly, gitu ya. Tahu nggak lagunya? Bukan itu. Nah, sekarang kita langsung ke which of the following is not true about the Nellie Bly. Yang berikut ini yang tidak benar tentang si Nellie Bly. Apa sih yang nggak benar di sini? Yang nggak benar adalah yang A. Nellie Bly's real name was Elizabeth Cochrane Seaman. Benar nggak? Salah. Benar. Benar. Ya maksudnya benar, tapi Nellie Bly's real name. Nama aslinya si Nellie Bly ya. Aduh, bentar ya. Nama aslinya Nellie Bly adalah, kok nggak ada? Nama aslinya si Nellie Bly adalah Elizabeth Cochrane Seaman. Benar. Kan kita lagi mencari yang tidak benar. Kalau ini jawabannya A, benar. Nellie Bly was mentally ill. Benar nggak?
Jadi Nelly Bly ini sakit jiwa gitu. Mana tadi? Oke, sebenarnya ini gampang kosakatanya. She achieved fame for the expose, baca aja ya, cepat gitu. Dia meraih popularitas ketenaran untuk eksposisinya in particular for the bold and adventuresome way that she obtained her stories. Gak ada kata-kata mentally ill. Nah, ada kata-kata mental illness di sini. Nih, she fake mental illness. Jadi dia berpura-pura sakit jiwa in order to be admitted to a mental hospital to get a real picture on the treatment of mental patients. Berarti ini jawabannya yang salah. The name Nelly Bly came from a song. Benar. Nama Nelly Bly berasal dari lagu ini, Nelly Bly. The name Nelly Bly was used on articles that Simon wrote. Jadi nama Nelly Bly digunakan pada artikel yang ditulis oleh Simon. Iya, Simon. Benar nggak? Karena dia menggunakan nama penanya. Pasti dia menggunakan nama pena dong di tulisannya. Nelly Bly. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Coba kita baca sedikit, kayaknya menarik ini. Jadi si Nelly Bly ini, dia on one occasion, gitu ya, dalam satu kesempatan, dia pretended to be a thief so that she would get arrested and see for herself how female prisoners were really treated. On another occasion, she faked mental illness in order to be admitted to a mental hospital to get the real picture on the treatment of mental patients. Jadi dalam satu kesempatan, dia berusaha untuk menjadi seorang thief. Thief itu apa? Pencuri. So that she would get arrested. Sehingga dia ditangkap. And see for herself how female prisoners were really treated. Dan dia melihat dirinya sendiri bagaimana seorang perempuan yang ada dalam penjara, prisoners itu, perempuan yang di penjara, really treated, benar-benar bagaimana rasanya diperlakukan sebagai seorang perempuan yang di penjara, gitu, sebagai seorang tawanan. Terus another occasion, jadi dia tuh saking gitunya, jadi kalau pengen nulis sesuatu kayak benar-benar harus menghayati banget gitu, kayak kitanya tuh benar-benar mengalami itu dulu gitu. Kayak mau nulis tentang apa, jatuh cinta gitu ya, terus ngalamin dulu gimana tuh rasanya gitu. Nah itu kayak gitulah kira-kira. Dalam kesempatan lain, jadi si fake mental illness, dia berpura-pura sakit jiwa. Kenapa? Untuk sehingga gimana caranya supaya to be admitted to a mental hospital, gimana caranya supaya dia diterima di rumah sakit jiwa, to get the real picture on the treatment of mental patient, untuk mendapatkan gambaran nyata dari treatment ini, perawatan terhadap pasien-pasien yang sakit jiwa, punya mental illness. Begitu teman-teman. Oke, nah sekarang berarti which of the following is not mentioned as something that Nelly Bly did to get the good story? Bagaimanakah, yang manakah gitu yang di kalimat berikut ini yang tidak disebutkan sebagai sesuatu yang Nelly Bly lakukan untuk mendapatkan cerita yang bagus, yang indah, yang menarik, yang benar-benar menghayati sesuai dengan apa yang dia alami gitu. Jawabannya apa? Yang A. She acted like a thief. Dia beraksi seperti seorang pencuri. Benar ya? Tadi ada dia jadi pencuri supaya bisa ditangkap. She got arrested by the police. Juga benar, dia ditangkap sama polisi. She pretended to be ill. Dia pura-pura sakit jiwa tadi. Benar. Yang C nggak disebutin. Dia bekerja sebagai dokter di rumah sakit jiwa. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau gitu yang not mention, jawabannya apa? Ya? Halo? Jawabannya yang apa? D. Hah? D. Dodol. Jawabannya yang D. D. Oke ya, jawabannya yang D. D. Ya. Kalau gitu sekarang kita lanjut nih. Tentang Elizabeth.
ini tuh halaman berapa sih? Halaman 9, sekarang halaman 10. Oke, sekarang halaman 10 ini, jadi dia bacaan tentang Dekanawida's role as a supreme lawgiver in the Iroquois tribe has given him a status of demigod dan seterusnya within the Indian nation. Langsung aja kita jawab. According to the passage, Dekanawida was not, berdasarkan bacaan tersebut, maka yang bernama Dekanawida ini, dia bukanlah apa? Bukanlah a lawmaker. Benar ya? Lawgiver sama lawmaker kayaknya sama. Apa kayak ahli hukum gitu. Huron by birth. Lahir sebagai seorang Huron. Gitu. Nah, born into the Huron tribe. Di suku Huron, benar. A near deity. Deity itu apa? Ada yang tahu deity? Enggak, Pak. Deity itu seorang dewa gitu ya, Tuhan. Jadi dianggap seperti mendekati seorang dewa, katanya gitu. Great fear in his parents who tried to drown him. Oke, di sini dilewat dulu, gak ada kata-kata yang menyatakan ke situ ya. Belum ketemu sama kita. Nah, terus yang nggak disebutin di sini was not drowned when he was young. Jadi tidak apa drown tuh tenggelam gitu ya, ketika dia masih muda. Benar nggak? Jawabannya was not drowned. Nah, di kata-kata terakhir nih ada Nah, di sini Dekanawida menyebabkan great fear in his parents. Jadi Dekanawida menyebabkan kayak semacam ketakutan yang besar bagi orang tuanya who tried to drown him in his yacht after a prophecy was made indicating that he would bring great sorrow in the Huron nation. Jadi yang mencoba untuk menenggelamkannya gitu ya, in his yacht di masa mudanya after a prophecy. Nah, di sini ada kata prophet, tahu prophet? Prophet Muhammad, kenabian gitu ya. Nah, berarti kayak gini. A near deity bisa dikatakan a prophecy juga, a prophet gitu ya. Jadi jawabannya ada semua nih. Yang disebutin nih, lawmaker disebutin, Huron by birth disebutin, near deity juga disebutin. Berarti jawabannya yang nggak disebutin adalah yang D. Gitu ya. Drowned when he was young. Di sini Dekanawida was to survive this attempt drowning, but later left his parents' home and tried to live among the Iroquois. Nah, di sini dikatakan Dekanawida was not drowned gitu, when he was young. Ya. Di sini Dekanawida was to survive this attempt drowning. Jadi harus survive. Artinya apa? Was to, kalau ada bitu, kalau ada kata mana di sini ada kata-kata I am to help you. Ini artinya sama aja dengan saya harus gitu. Jadi I am to, kalau ada kata di sini be-nya apa aja gitu. Bisa is, am, are, was, were gitu ya. Terus ditambah to artinya sama aja dengan harus menolong. Harus help itu apa? Menolong kamu.
Nah, di sini ada kata-kata Dekanawida was to survive this attempt drowning gitu. Jadi dia harus apa? Survive itu apa? Survive itu ada yang ingat nggak? Survive itu harus bertahan gitu. Dia harus bertahan, harus berjuang supaya tidak tenggelam. Berarti benar Dekanawida was not drowned when he was young because jadi dia tidak tenggelam ketika dia masih muda karena dia harus bertahan. Dia harus berjuang. Jadi jawabannya yang D. Ini semuanya dijawab. Oke. Berikutnya. Nah, which of the following is not mentioned? Yang berikut ini yang tidak disebutkan dalam bacaan tentang wampum. Cari aja kata wampum. Ini wampum, strings of beads made of polished shell, gitu ya. Nah, it was made of polished shell. Bener ya, ini ada string of beads made of polished shell. Ini ada kata made, terbuat dari polished shell. Artinya kulit yang dihaluskan, dipoles. Ini ada di orang Sunda atau orang Indonesia bilang dipoles aja, dipoles. Ini dari kata bahasa Inggris lah, polish. Ini ada artinya, ini kalau saya pakai checklist berarti mention gitu ya. Benar. Ada polish. It was given to a murder victim's family. Ini jadi si wampum ini diberikan kepada keluarga korban pembunuhan. It was given to a murder victim's family. Diberikan kepada keluarga korban pembunuhan. Mana di sini ada nggak? Nah, ini ada. Wampum had to be paid to the family of a murder victim by the family of the killer. Artinya apa? Wampum ini harus dibayarkan kepada keluarga korban pembunuhan, diberikan oleh, gitu ya. Diberikan apa? Paid itu harus dibayarkan ke keluarga dari korban pembunuhan, gitu ya, oleh keluarga si pembunuh. Berarti it was given to a murder victim family, diberikan kepada keluarga korban pembunuhan. Ini juga ada jawaban disebutkan di bacaan. It had a high value to the Iroquois. Wampum, gitu ya. Nah, ini was a valued commodity, jadi sebuah komoditas yang sangat berharga. Ini juga benar. Kalau gitu jawabannya tidak ada lain, pasti jawabannya yang A. Tidak ada pilihan lain selain A. Jadi it was used extensively by the Huron. Ini sangat sering digunakan oleh Huron. Ya, kalau mau dicari jawabannya di mana? Kenapa sering digunakan atau tidaknya? Wampum, string of bands made of police was available in the Iroquois culture according to the policies established by the government. Wampum had to be paid. Dan seterusnya, saya sekitar nggak disebutin di situ. Nggak disebutin, berarti it's not mentioned. Ya udah, jawabannya yang A. Memang tidak disebutkan. Itu jawabannya. Ya, waktu saya masih ada atau udah habis? Halo? Kayaknya habis, Pak. Udah habis? Oke, berarti nggak mau dilanjut. Enggak juga. Nggak apa-apa, kalau gitu dilanjut nanti sore. Ya. Mau dilanjut nanti sore nggak? Nanti sore kita bahas tentang pronoun reference sama tadi lagi. Kalau tryout sudah selesai belum? Yang simulasi SBMPTN dan yang lainnya? Halo? Baru tingkat.id. Kalau simulasi SBMPTN, ya kita tutup dulu kelas ini sebelum ditutup. Nanti saya tanya-tanya tentang